Halo warga Jakarta, apa kabar Anda hari ini? Kembali bersama saya Anton Haryadi dalam program Berita Jakarta hari ini, Selasa 4 Agustus 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Uus Kuswanto, menyerahkan santunan sebesar Rp344 juta lebih dan kenaikan pangkat Anumerta kepada ahli waris almarhum Andriono. Almarhum merupakan petugas Gulkarmat yang gugur saat menjalankan tugas penyelamatan. Selain santunan, Pemprov DKI juga memastikan dukungan pendidikan bagi anak almarhum. Sudin Dukcapil Kepulauan Seribu meraih peringkat pertama kategori aktivasi identitas kependudukan digital dari Kemendagri. Penghargaan Dukcapil Prima Award diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan. Saat ini capaian aktivasi IKD di Kepulauan Seribu telah mencapai 74% dari total pemilik KTP terdaftar. Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan mendistribusikan 42 alat bantu fisik bagi warga kurang mampu dan disabilitas di Kecamatan Tebet. Bantuan berupa kursi roda dan tongkat ini diserahkan ke 6 kelurahan guna membantu mobilitas harian masyarakat sekaligus mewujudkan Jakarta yang inklusif dan ramah disabilitas. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, Berita Jakarta hari ini. Fenomena pemasangan pagar tinggi di sejumlah mal dan perkantoran di Jakarta belakangan mendapat perbincangan dari warganet. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menertibkan pagar-pagar tersebut guna menjaga estetika dan kenyamanan kota. Viral di media sosial, sejumlah mal dan gedung di Jakarta memasang pagar lebih tinggi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyayangkan hal tersebut karena menimbulkan persepsi negatif terhadap situasi keamanan di ibu kota. Pramono mengungkapkan dari hasil koordinasi dengan aparat keamanan, situasi Jakarta saat ini kondusif dan aman. Pemilik mal, properti, perkantoran, dan sebagainya tidak perlu kemudian harus memasang pagar yang berlebihan. Dan saya akan segera mengkoordinasikan untuk menertibkan itu. Sebab jangan sampai kemudian ini menjadi image bahwa Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Padahal menurut saya sebagai Gubernur Jakarta dan saya melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan aparat penegak hukum di berbagai sektor, saya meyakini bahwa Jakarta aman-aman saja. Pramono menambahkan, meski belum ada regulasi spesifik yang mengatur tinggi pagar, keberadaan pagar yang terlalu tinggi sangat mengganggu estetika serta kenyamanan kota. Kedepannya, Pemprov DKI Jakarta mendorong konsep kota yang lebih terbuka dan hijau dengan memperbanyak pepohonan dibandingkan pagar pembatas. Penataan ini dipastikan khusus diterapkan di Jakarta agar masyarakat dan pelaku usaha dapat beraktivitas dengan rasa aman dan nyaman. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Panitia khusus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta mendorong penguatan sistem pengawasan parkir berbasis Artificial Intelligence atau AI. Langkah ini dinilai menjadi solusi efektif untuk menutup potensi kebocoran pendapatan asli daerah, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di ibu kota. Usulan tersebut disampaikan Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, usai meninjau Pusat Data dan Informasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Meski mengapresiasi sistem pembayaran digital, Jupiter menilai pengawasan tetap harus dioptimalkan dengan CCTV berbasis AI guna menghitung jumlah kendaraan secara otomatis dan real time.
Kami mengapresiasi bahwa itu gagasan yang sangat baik, karena dengan menggunakan sistem pembayaran secara digital, tapi bagaimanapun pengawasan itu masih belum sempurna. Harus dipasang CCTV berbasis AI, kemudian CCTV ini akan mengidentifikasi berapa tingkat okupansi jumlah kendaraan yang masuk dan jumlah kendaraan yang keluar, sehingga jalan parkir on-street yang ada di seluruh Jakarta masih saat ini pembayaran sistem digital itu masih hanya menggunakan handphone. Jadi ketika juru parkir itu nakal, kemudian dia tidak menggunakan handphone, masih ada potensi menggunakan pembayaran secara cash, secara tunai. Dengan pembenahan sistem ini, diharapkan kualitas pelayanan parkir di Jakarta akan semakin baik, serta berdampak juga pada angka kemacetan yang menurun. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Timur menggelar sterilisasi kucing jantan dan betina lokal gratis. Kegiatan ini akan berlangsung pada Jumat 7 Agustus 2026 di Gedung SKKT Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kuota sterilisasi dibuka untuk 170 ekor kucing jantan dan 30 kucing betina. Nah, bagi warga Jakarta Timur yang ingin mendaftarkan kucing kesayangannya, bisa langsung melakukan pendaftaran lewat link atau scan barcode yang tersedia. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta kota global dan berbudaya. Salam Berita Jakarta.